aku lagi duduk-duduk, terus dia di situ berdiri. Aku ngeliat begini, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, aku nggak maunya aku cuma merem, astagfirullahalazim. Aku ngeliat balik di, taunya di muka aku di sini. Hah? Malah makin deket. Demi Allah itu beneran. Halo teman-teman Naga Suara, ketemu lagi sama aku Evelyn hari ini dan Ratu Meta. Iya. Hari ini kita mau ngomongin yang horor-horor. Tapi ruangannya gelap juga ya. Iya. Kenapa sih harus digelapin? Biar dapet suasananya teh. Oh gitu. Aku jadi merinding duluan jadi tahu. merinding gara-gara liatin di belakang aku ya. Iya. Nah teh, hari ini kita mau bahas tentang pengalaman horor teteh nih. Pasti kan semua orang ya pernah ngalamin hal-hal horor ya. Iya. Boleh teh ceritain gitu. Teteh waktu masih kecil, teteh dulu kecil di mana, daerah mana? Di Kerawang. Di Kerawang. Oh Kerawang. Dan si daerah-daerah ini ya. Masih daerah pinggiran kampung. Ya? Oh daerah kampung, berarti banyak tuh ngomong biasanya. aja gak usah pinggiran kampung. Iya. Daerah-daerah kampung ya teh. Iya. Nah itu pernah ngalamin sesuatu nggak teh yang gimana gitu? Aku sering banget. Jadi kalau ada sesuatu hal yang pasti merinding dan kayaknya panas hawanya tuh. Panas itu sering banget. Apalagi kayak misalkan ada keluarga yang meninggal itu dikasih kejadian bukan mimpi aja. Tapi memang dikasih kayak gordeng terbang-terbang, nggak, walaupun gak ada angin, terus jendela itu gebrak gitu, yang tadinya kebuka, terus tiba-tiba kayak ngegebrak begitu. Itu pas sebelum meninggal atau pas meninggal? Mau meninggal. Oh, itu saat mau gitu. meninggal. Jadi kayak dikasih kayak kasih tuh kan mati. Tuh kenapa mati lagi ya? Iseng biasa kan. Jangan sampai nanti aku merinding lagi. Takut. Takut sih enggak sih, tapi pernah sering ngalamin aja ya. Iya. Sering ngalamin. Kalau kata kakek nenek aku kan memang aku tuh dari darah keturunan sultan. Alhamdulillahnya gitu. Oh, anak sultan ya? Anak sultan nih, mewah gitu. Jadi dari kakek aku, kita tuh semua dari keturunan Cirebon. Keturunan Cirebon di situ kan biasanya ada silsilahnya. Nah, rata-rata dari beberapa keluarga aku, kakak aku juga sama-sama kayak aku, itu dapat suka nemuin kayak firasat kayak gitu tuh. Feelingnya kuat. Dan pernah yang ngelihat yang sosok kuntilanak itu udah pernah. Di mana? Di Kerawang. Iya, dari kecil tuh aku udah sering ngelihat. Jadi mamaku tahu banget kalau aku tuh punya sainsnya yang cukup besar gitu loh. Tapi sekarang udah nggak begitu ya? Nggak terlalu. Malah aku pengen ngeliat tuh nggak pernah ada. Teteh malah tuh kan. Itu belum lihat teh, baru denger doang teh. Tuh, iya memang aku tuh kalau pas mau nih dari sini, dari pintu masuk nih set tuh. Ngeri di belakang kamu juga tuh. Iya. Ada yang botak gitu ya. Teh, berarti teteh takut. Teteh berarti sekarang malah pengen lihat ya? Apa? Malah pengen lihat sosok itu. Pengen gak takut teh? Dibilang takut ya udah pernah ngelihat. Mungkin kalau belum, mungkin ini ya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat lagi juga ya udah biasa. Waktu itu udah pernah lihat biasa. Udah pernah lihat. Teteh dulu lihatnya apa aja tuh waktu masih kecil? Boleh ceritain gak? Kuntilanak, terus kuntilanak tuh sama yang di film itu kan biasanya banyak ya di film tuh dibuat kayak itu tuh bener. Ya, Nyata, gimana teh? Sumpah demi Allah demi apapun itu sama. Rambutnya panjang, ininya itu. Bener kayak Susana gitu. Ininya ini. Kalau kita kan pakai lipstik masih ini. Kalau ini mah lipstiknya berantakan, tapi memang ininya berwarna gitu ya. Berantakan. Bibirnya berantakan, rambutnya tuh ngembang panjang banget. Tapi kalau saya kan segini, itu panjang banget, putih. Putih, ininya merinding jadinya. Nah teteh boleh ceritain gak tuh? Ngelihatnya pas lagi di mana waktu lihat kuntinya itu? Di Kerawang. Lagi pas malam hari di rumah teman. Oh, di rumah teman. Gimana tuh ceritanya? Itu jadi dibilang kata teman teman aku nggak ngomong kalau di situ ada itu sosok, dan akhirnya aku bilang, dan yang ngelihat itu bukan aku, teman aku juga lihat. Oh, sama-sama lihat. Teman aku juga lihat itu. Besoknya tuh aku kayak kena apes gitu deh. Langsung sakit. Dari situ langsung sakit. Oh. Nah, teman aku lihat di situ, terus
besokannya yang punya rumahnya mati lampu atas, kamar atas dia mati lampunya. Aku pada udah lihat nih, aku bilang gini, tuh di kamar lu tuh yang di bawah ada gini. Nggak percaya dong, akhirnya dia nyalain lampu yang di atas. Itu dia ngibrit, tau nggak, yang punya rumah. Kenapa kok ngibrit lampunya mati dong? Aduh, kan lampunya cuma mati doang kan? lagi duduk kuntilanaknya lagi begini. Di mana? Dia ngeliat di rumahnya dia, tapi di kamar atas lampunya mati. Dia mau nyalain, gitu kan. Pas mau nyalain, dia udah ngeliat sosok kuntilanak begitu gini. Itu, aduh tuh merinding tuh. Di atas itu lagi gelendotan gitu teh? Merinding ya Allah tuh. Iya. Merinding ya teh. Lagi gelendotan atau lagi apa tuh kuntinya? Lagi duduk itu nggak tahu tuh. Kalau yang dia itu aku nggak tahu. Cuman dia hanya cerita itu lagi pas mau masang lampu, si kuntilanaknya langsung ngeliat mukanya, sosok melihat. Kalau aku jadi si kuntilanaknya lagi gini. Aku lagi duduk, terus dia di situ berdiri. Aku ngeliat begini. Astagfirullahalazim. Aku nggak maunya aku cuma merem. Astagfirullahaladzim. Aku ngeliat balik di, taunya di muka aku di sini. Malah makin deket. Demi Allah itu beneran dari sana terus deket gini. Temen teteh? Temen aku langsung astagfirullahaladzim, dia kayak langsung baca-bacaan gitu ya. Pokoknya dari semua yang kita baca-bacaan. Terus gak lama dari itu udah nggak ada, hilang. Terus keesokan harinya aku ngeliat itu yang di daerah Kerawang itu memang daerah kampung banget, dia daerah Wadas. Itu aku pakai motor kan, zaman dulu aku pakai motor sama teman aku. Terus tahu nggak sih kalau misalkan di Bali tuh setannya leak yang kepala buntung. Aku pikir sepanjang jalan itu pohon gede. Pohon itu sepanjang jalan karena kan sawah ya, kita ngelewatin sawah. Pohon gede. Aku pikir aku ngelihat cuman pohon gitu. Pas udah gitu si ini botak nih, segini botak. Ini rambutnya cuman segini doang, di sini diikat. Diikat segini. Si leaknya diikat segini, terus bagian ininya botak-botak. Terus si ininya kepala doang, ininya tengkorak bagian badannya, tapi nggak penuh sampai kaki, segini doang, segini nih. Ini kepala, ini tengkorak segini, rambutnya panjang, ininya nggak ada, bondol, mukanya rusak. Terus aku ngeliat begini, kayak ada yang ngikutin gitu loh. Aku lihat pohon, udah aja santai. Pas udah gitu aku astagfirullahaladzim, cepetan pakai motor. Itu leaknya lagi nih terbang. Ini aku kan pakai motor nih, motor ini teman aku, dia terbang. Ini kepala aku. Di samping. Emang kata leak itu terbang-terbangan soalnya memang dia. Itu aku pernah ngelihat kejadian itu. Tapi sampai saat ini sih udah berapa tahun ini nggak pernah lihat lagi ya. Cuman kalau feeling sih ya kuat. Jadi kalau ada sesuatu hal yang buruk terjadi sama aku, keesokan harinya kayak dikasih mimpi. Misalkan mau kasih apa, mau dapat apa, aku dikasih mimpi juga kayak gitu-gitu kayak sih. Petunjuk ya. Kayak petunjuk. Memang aku pas nanya sama kakek aku, biasanya dari keturunan itu ada satu orang yang bisa gitu. Tapi aku nggak mau gitu. Aku dikasih pun nggak mau. Nah waktu yang ada leak lewat itu teteh doang yang lihat atau temen teteh yang bawa motor juga lihat? Enggak, aku doang yang lihat. Temen teteh tapi ikutan lari. Iya pakai motor. Ayo cepetan ngebut. Si leaknya itu namanya kita lagi ini kan, dia ikut juga terbang. Aku ngeliat begini, astagfirullahaladzim. Jadi tuh bener-bener nyata tengkorak, rambutnya tuh tuh cuma dikuncir segini, acak-acakan, terus ininya tuh kayak botak gitu pinggir-pinggirnya. Terus ininya mukanya rusak gitu. Sampai terbang. Katanya kalau aku masih kecil dulu katanya leak itu bisa makan anak bayi atau apa gitu, bener nggak sih itu ya? Aduh, aku kalau itu aku nggak tahu. Tapi tuh leak hilang gitu aja ya? Iya, hilang gitu aja karena aku udah saking aku shock, takutan. Terus aku mikir kenapa ini akhir-akhir ini aku ada apa gitu. Tapi emang dari situ kata kalau ngelihat setan katanya bakal begini enggak. Malah aku waktu itu sakit, benar kata kamu. Habis ngeliat biasanya gitu kan. Tapi katanya juga ada yang bilang tuh setan kalau ngeliat kita, dilihat sama kita malah apes juga buat dia. Iya, ada yang bilang seperti itu. Tapi alhamdulillah aku belum nemuin lagi sih. Cuma kalau misalkan kayak kemana gitu kayak suara itu sering. Nah itu gimana cerita itu? Itu suara? Sering. Gimana tuh? Jadi ceritanya aku lagi ke makamnya wali ya.
ke makamnya Wali waktu itu sama mama kan nyekar di rumah saudara, ke rumah saudara kan di Cirebon. Nah terus banyak pohon ceringin, tahu kan? Yang gede-gede tinggi. Nah, itu kayak ngelihat sekelebat di atas itu sih, dan yang ngelihat itu dan ngedenger itu bukan aku doang. Jadi itu biasa penunggu sih terbang. Tapi nggak ngelihat terlalu ini banget malam. Oh, iya. Malam udah biasa ya. Kalau di tempat tinggal yang sekarang nggak ada sih. Nggak pernah ya. Nggak ada. Cuma kalau temen datang gimana ya hawanya ya gitu. Tapi gitu. enggak sih. Enggak ya. Tapi Tete kalau misalnya sewaktu-waktu nih di sekarang ini dipertemukan gitu, bisa ngelihat itu gimana respon Teteh? Ya mungkin kaget iya, tapi biasa sih. Karena udah pernah lihat ya. Aku kadang kalau misalkan lagi sholat tahajud gitu ya di rumah itu nggak pernah yang lampunya nyala. Pasti aku mati. Kecuali aku ngaji ya. Iya. Itu pasti aku dalam keadaan mati. Jadi biar biar konsentrasi kayak gitu. Berarti Teh Meta ini udah nggak asing lagi sama hal-hal horor, sama hal-hal yang menakutkan ya Teh ya. Jadi Teh Meta bukan termasuk salah satu kategori wanita penakut gitu, bukan ya? Enggak ya. Iya loh, sampai Kunti aja pernah dilihat kan. Tapi Teh aku pernah lihat di YouTube ya, di video-video gitu, video di Wonosobo kalau nggak salah ya, ada video rekaman kayak lagi ada paranormal gitu manggil-manggil setan. Nah ada sosok Kuntinya kelihatan. Di sosok Kunti itu nggak kelihatan mukanya kayak hancur gitu. Tapi bener tuh rambutnya panjang ya Teh, panjang hitam berantakan, pakai baju lusuh putih gitu ya Teh. Tapi itu Teteh bener-bener dipapasin mukanya loh di depan gini ya. Iya itu beneran dari yang jarak jauh. Evelyn bayangin aja dari yang jarak jauh dia tuh ya berapa ya antara 2 meter dia, aku ngeliat begini, astagfirullahaladzim, aku langsung merem gitu. Waktu pertama kan takut ya kan, kalau sekarang udah beda gitu. Astagfirullahaladzim, aku baca-bacaan mau ayat kursi apa, tuh nggak ngena. Mau baca ayat kursi Yasin sekalipun nggak malah deket ya, malah deket. Itu lama loh, itu lama dia. Sampai dia pindah-pindah itu lama. Pindah-pindah gimana? Dari situ sana ke sini terus ke depan. Itu lama. Aku sampai baca-bacaan ayat kursi. Ayat kursi itu aku baca ayat-ayat enggak ini, makanya aku. Tapi Teteh kapok gak main ke rumah teman Teteh lagi habis itu? Udah aku bilangin, kapok juga. Saya bilang bla 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 bla, dia nggak percaya, dan akhirnya yang punya rumahnya, saya kan di bawah, kamar yang di bawah. Oh, ke atas itu ya yang punya rumahnya pasang lampu yang di atas, ditongolin lah tuh ya. Ditongolin lah itu kuntilanak, baru di situ dia percaya. Gitu. Makanya kalau ada orang yang suka nantangin katanya gitu ya. Malah dikasih lihat ya Teh. Iya Teh, aku juga kemarin sempat ngobrol sama Selfie Kitty ya. Katanya pernah gambling bareng ya waktu itu. Iya. Gimana tuh dia pernah cerita tuh pengalaman horor juga tuh. Iya itu juga. Itu boleh Teh ceritain Teh. Dia cerita kemarin gambling sama Teh Meta tidur berdua ya. Ada. Jadi gini. Kalau dia tidur, aku kan nggak bisa tidur, aku tahajud kan, karena dingin banget itu, suasana dingin banget. Terus ada suara cit. Ayam. Iya, ayam. Kita juga cerita begitu ya. Ternyata denger itu, juga. Itu denger aku, dan itu suaranya bukan deket tapi jauh. Katanya kalau jauh itu kan deket ya kan. Nah itu sama Kitty denger. Kata si Kitty, Yang denger gak? Denger. Gue kayaknya awalnya Kitty, kok aku kayaknya denger ini deh. Dia langsung info sama kita, Yang lu denger gak gini. Terus iya dengar, tapi penasaran. Dia ketakutan, akhirnya dia pakai selimut tuh sampai atas si Kitty-nya. Terus makin kesini makin cit makin sering gitu loh. Kita nggak tidur itu semalaman. Nggak tidur pagi. Ya? Nggak tidur. Tapi semuanya kita di situ ada 4 orang nggak bisa tidur, semua ketakutan. Dan jadi di bawah itu kan kasurnya kan camping kan. Jadi matras ya. Matras gitu. Jadi si Kitty di bawah, aku di atas. Udah kita selimutan begitu, nggak ada yang keluar kepalanya sampai pagi. Oh itu bunyinya lama. Dan aku tuh sempat yang tahajud gitu, aku tahajud ya aku sholat di situ kan. Ya mudah-mudahan aku bilang aku sholat. Terus dianya masih Kak gue takut katanya. Itu tuh sekali kejadian sama Kitty, beneran itu asli. Iya, itu daerah mana kemarin ya? Daerah Bandung di Ciwidey. Apa sih gambling lek itu camping ya. Gitu deh. Iya, Cikole bukan?
Iya kayaknya daerah Cikole Cikole gitu ya. Iya, hutan-hutan kan? Iya, hutan-hutan. Dan kita mau kemana di situ? Orang warung nggak ada apa nggak ada kan? Itu suara bener kalian di dalam tenda, dalam gameplay itu dengar semua. Iya, Oh, dengar. berarti beneran. Dari yang awalnya suara ayam Gimana? kecil pitik, Cici gitu. cicit, akhirnya langsung gitu. Lama nggak tuh teh? Nggak lama, sebentar. Tapi udah gitu kita santai lagi nih, sampai ngeliat-liat lagi. Terus sampai ngedenger lagi tuh dari situ sering. Udah kita langsung simutan. Oh. Tahu nggak? Aku datang ke situ bukan siang, sore. Di situ tuh kan kalau udah sore udah gelap ya. Ya kan, aku sore pas ke paginya tahu nggak, dapat tidur tuh subuh, bangun pagi kita ngeliat, oh my god, apa tahu nggak yang di seluruh itu kayak danau, kayak hutan, kayak air begitu doang mas. Itu kalau pikir-pikir, kalau saya mikir ini pasti buaya juga ada gitu. Rawa atau nggak rawa? Tahu, berarti di itu kali ya Ciwidey ya? Iya. Kalau Cikole mah hutan doang. Itu rawa, itu sekitar kita rawa, semua yang sampah yang ini. Oh pantes aja. Pantesan malam ada bunyi kayak gitu ya. Iya. Cuman semalam ya? Satu malam. Habis itu kata disuruh 2 malam. Gua nggak mau kesini lagi. Iya. Tapi pengalaman seru kayak gitu kan rame-rame ya. Kalau rame-rame jadinya seru ya. Kalau sendirian agak-agak gimana gitu kan teh. Iya, seru juga ya ngomongin cerita horor. Kalau menurut Teteh dari usia sampai Teteh usia sekarang ini, ada nggak pengalaman horor yang paling horor selain ketemu mantan ya teh? Pengalaman horor menurut Teteh tuh kayak gimana sih selain yang tadi gitu? Bisa aja ya paling ya ketemu mantan sih. Berarti mantan lebih serem daripada setan ya? Iya. Paling serem itu apa ya? Ya itu tadi kayak jenglot ya. Apa sih kayak tadi itu loh? Iya. Leak sama kuntilanak. Sebab itu yang tadi saya cerita. Kalau untuk yang selfie kitty enggak, malah justru dia memang dapat job tuh abis itu. Oh, dapat job dia. Dapat job dia waktu itu bener. Cuma yang saya takutin yang ya itu habis dari ngelihat kuntilanak besoknya apes, ngerti gak sih? Iya. Ada orang beberapa yang ngelihat mungkin dapat job, yang gue dapat job gitu, selfie kitty langsung dapat job. Dapat job ya? Iya. Oh, tanda baik berarti. Iya. Iya. Oke, begitu cerita horor kita hari ini dengan Teh Meta. Tadi ngomongin pertama soal kuntilanak, terus soal apa teh? Leak ya teh. Leak. Jadi Teh Meta ini udah pernah lihat langsung loh. Ya, di jadi sini langsung ya. Jadi kalau sebetulnya itu tuh ada, bukan rekayasa. Jadi kalau misalkan kata menurut orang, aku belum ngelihat, jangan sampai kak kalian ngelihat nanti yang ada takut juga. Bener. Itu sebenarnya semuanya ada. Ada, itu bener. Aku nggak bohong, itu ada. Sampai leak aku udah lihat, sampai kayak kuntilanak aku udah lihat gitu. Menurut Teh Meta, hantu-hantu yang berkeliaran seperti itu ya, kuntilanak, pocong segala macam ya, itu menurut Teh Meta tuh mereka itu adalah jelmaan dari mana sih? Jelmaan apa? Kan ada orang bilang orang yang meninggalnya kecelakaan atau apa gitu. Kalau menurut Teh Meta pribadi tuh hantu-hantu yang berkeliaran tuh apa gitu? Ya mungkin dari sosok mayat yang belum ini kali ya, belum diterima sama Allah kali. Mungkin ya penasaran, itu tadi bilang penasaran. Soalnya waktu di rumah juga sering kejadian dulu waktu aku kecil segini. Waktu aku kecil segini, sejasi segini lah. Nah, terus aku bilang, kan telepon aku dulu masih ada pakai telepon rumah, bukan handphone waktu masih kecil. Iya. Kok terus telepon bunyi-bunyi terus, padahal nggak ada yang telepon mas. Itu nggak ada yang telepon, bunyi pas diangkat gak ada suaranya, gak ada suaranya, malah kayak suara temen. Nah itu terus udah gitu lampu yang KWH ya, lampunya ngejepret pas udah nyalain. Tapi nggak ada yang nyalain, tahu-tahu nyala sendiri. Kan biasanya kan gini ya, kalau ada yang nyalain jepret gitu, bunyi. Harus digituin. Ini enggak, nyala sendiri. Ntar mati sampai sama yang di depan rumah aku gini nih pakai Center. Kenapa gitu. Terus kata yang punya rumah di depan, kok ada anak-anak kecil katanya. Pada main ya? Padahal kita lihat nggak ada. Jadi kata mama sih itu katanya anak-anak kecil yang pada meninggal yang diirigasi di sungai gitu. Oh, yang kecebur atau apa kecebur gitu. Oke. Itu di daerah Kerawang ya? Kerawang di rumah.
Iya ya. Kalau rumah Teteh aku bisa bayangin tuh masih jauh-jauh ya rumahnya kalau di daerah sana ya. Kalau dulu iya jauh-jauh, tapi sekarang tuh udah rame. Udah rame ya. Zaman dulu kan Teteh masih kecil. Tapi masih ada sih, say, kayak Masih gitu-gitu. Masih. Kayak di resto aku aja nggak deh. Nah di resto kenapa nih? Gak apa-apa. Nanti yang ada sepi orang ke sana. Enggak, tetap aja kalau yang namanya rezeki ya tetap siapa tahu makin ramai kayak Selvi tadi ya malah jadi dapet job. Iya sih. Jadi aku tuh malam-malam malam-malam udah selesai nih. Udah selesai tiba-tiba kan kalau atapnya aku tuh kalau kayak gini kan masih kalau ada orang jalan di atas tuh nggak kedengeran ya. Kalau di sono kan seng gitu. Jadi kayak orang duduk gitu. Oh. Tapi pikir-pikir kalau kucing nggak begitu ya. Ini kayak orang jalan duduk. Bunyinya tuh kenceng banget. Apaan nih? Kita lihat center, gak ada kucingnya lari, gak ada ini. Coba lihat, takutnya ada maling atau apa. Kalau CCTV kan nggak mungkin ke atas. Udah tuh sekali, terus ada lagi duduk. Itu kita sampai apa sih, ada batu atau apa? Kalau batu kan cuma sekali. Ini kayak orang kayak apa ya? Kayak macan gimana sih larinya gitu. Itu di atasnya. Itu lantai 2-nya atap aja atau ada lantai 2? Di mana? Di tempat Teteh. Satu aja. Oh, satu seng gitu kan kedengeran. Berarti seng ya. Berarti benar-benar di atas itu malam-malam kejadian. Malam. Oh iya. Malam. Iyalah ya pasti. Iya. Pasti ada yang lagi main di atas ya. Yang jagain itu restoran. Iya mungkin ya. Iya. Oh kayak macan gitu ya Teh ya. Ada lagi Teh cerita yang lain? Udah sih itu doang. Aku pernah lihat sepatu jalan. Itu udah biasa. Sepatu jalan? Jadi gini. Pagar rumah aku kan baru yang bagian kaki sebelah segini nih, sampai bawah itu kelihatan kaki. Iya. Nyampe atas enggak. Iya. Segini enggak. Kepala dong. Itu pas aku ngelihat begini nih, malam Jumat lagi habis aku ngaji tuh di rumah. Duk. Siapa tuh? Gitu kan pakai sepatunya, sepatu yang kayak sepatu polisi itu enggak sih, yang gede-gede itu loh, polwan tuh, boot kayak gitu. Duk. Aku ngeliat kagak ada kepalanya, kakinya doang. Pas aku lihat ke sono udah enggak ada orang. Tapi kakinya masih kelihatan atau udah cuma di depan pagar aja di lewat? Di depan pagar doang. Kan kalau pakai boot gitu kan bunyi bunyi juga kedengeran? Iya. Sepatu doang yang lewat. Duk. Jadi depan pagar itu kan namanya udah malam di kampung hening ya. Aku lihat kok nggak ada kepalanya gitu kan, biasanya kan orang kalau ngelewat gitu kan kelihatan kepalanya gitu, kok nggak ada kepalanya. Aku ngeliat nengok nggak ada orang, dari situ dia amit-amit langsung masuk ke rumah tuh ya. Iya. Berarti orang daerah situ lagi keliaran ya, lagi jalan-jalan. Oke gitu aja Teh Meta ceritanya hari ini. Banyak banget. Boleh Teh kalau mau ceritain lagi. Nggak, udah. Ada lagi yang lebih horor mungkin? Udahlah gitu ya. Kadang kalau lagi syuting kita pura-pura suka dikasih ini, kayak waktu itu pernah ya. Waktu itu kita lagi nyari apa tuh? Nyari sosok itu. Anak lah apa. Sampai kita lagi syuting itu kadang-kadang dilempar apa, terus kadang jendela di set padahal ada orangnya di belakang ya. Ya kan, biarin. Tapi itu enggak kejadian, langsung kita ngebrit semuanya. Gitu. Itu bener ada di rumah sakit. Rumah sakitnya udah lama banget gak di ini. Lagi emang sengaja nyari ya? Nyari. Buat apa sih kalau syuting tuh nyari gitu-gituan? Supaya apa Teh? Supaya viewersnya banyak. Iya keren juga ya Teh ya. Tapi Teh Meta dari hantu-hantu di Indonesia kan ada hantu kuntilanak. Ada apa lagi? Aku pocong belum lihat. Pocong ya, leak atau apa gitu. Yang paling menakutkan buat Teteh tuh sosoknya yang mana? Kuntilanak kan bukan kuntilanak, apa namanya, pocong. Pocong. Sorry. Pocong itu aku belum pernah dan pastinya takut. Gitu ya, jangan ya. Jangan sampai kita melihat hal seperti itu ya. Kita lihatnya yang baik-baik aja ya. Baik-baik aja. Kita cowok-cowok. Saya kalau ngelihat paling parno sayang kalau ngelihat orang, apalagi keluarga itu yang udah dipakein kain kapan kayak gitu-gitu parno saya. Kayak bau kamper aja. Aduh sana. Emang bau kamper apa hubungannya Teh? Aku nggak suka. Ada hubungannya dengan itu? Makhluk-makhluk itu? Ya nggak tahu, aku nggak suka aja. Pokoknya di rumah pun, mau di rumah teman, mau siapa ada kamper, itu dia datang. Ada tuh yang tukang pembersih kuku. Mbak, tolong Mbak kampernya. Kayaknya tuh sensitif sama kamper. Sensitif sama kamper ya. Kecuali kalau kamper yang wangi ya. Kamper yang buat orang meninggal itu loh. Yang putih ya? Yang putih. Oh iya. Aku nggak suka. Oke, siap.
Oke, sekian ngobrol-ngobrol kita hari ini tentang yang Pengalaman pengalaman yang serem-serem ya Teh ya. Hati-hati kalian. Hati-hati ya. Hati-hati kalian. Soalnya masalahnya mungkin ada yang jahat, ada yang baik ya. Mudah-mudahan kita dapetnya yang baik. Dapat yang baik ya. Seperti tadi selfie langsung dapet job ya Teh. Iya. Iya benar. Nanti juga Teteh ada yang nunggu di atas resto Teteh juga itu yang baik ya Teh ya. Yang baik, biar makin alhamdulillah. laris ya Teh ya. Bener. Oke, sekian ngobrol-ngobrol kita dengan Ratu Meta hari ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Dadah.